Selamat datang teman-teman kecil di Hutan Ceria. Bersama kami kembali di channel Dokil, Dongeng Anak Kecil. Sebuah tempat yang ajaib, bayangkan deh. Hutan ini dipenuhi pohon-pohon yang tingginya sampai menyentuh langit. Bunga-bunga warna-warni seperti pelangi. Dan banyak sekali hewan yang lucu dan ramah. Nah, di tengah hutan yang indah ini, tinggallah seekor tupai kecil yang sangat imut bernama Kiki. Kiki ini tupai yang baik hati sekali, suka menolong. Tapi ada satu rahasia kecil tentang Kiki. Dia itu pemalu sekali. Kalau dengar suara sedikit saja lebih keras dari bisikan, Kiki langsung lari dan sembunyi di balik daun mapel yang paling besar. Lucu ya? Suatu pagi yang sangat cerah, saat burung-burung bernyanyi riang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang gawat. Biji ajaib. Biji yang jadi sumber kekuatan dan makanan utama untuk semua tupai di hutan ceria mendadak hilang. Wah, gawat sekali ini. Biji itu biasanya disimpan dengan aman di bawah pohon raksasa. Tapi sekarang, tempat itu kosong melompong. Semua tupai langsung panik. Apa yang akan mereka makan nanti? Bagaimana mereka bisa tetap kuat dan lincah tanpa biji ajaib? Tupai tetua, yang paling bijaksana dengan kumisnya yang panjang dan putih, segera mengumpulkan semua tupai. Beliau berdiri di atas sebuah batu besar dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar karena khawatir. Teman-teman, biji ajaib kesayangan kita telah hilang. Biji itu menggelinding dan jatuh ke dalam gua bayangan. Semua tupai langsung terdiam. Gua bayangan, tempat itu kan gelap dan menakutkan. Tidak ada yang pernah berani masuk ke sana, katanya. Di dalam sana ada suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak jarak sendiri. Siapa? Tanya tupai tetua. Yang cukup berani untuk masuk ke sana dan mengambilnya kembali? Semua tupai saling pandang lalu menandong. Tidak ada yang berani menjawab. Gua bayangan itu terlalu seram bagi mereka. Saat suasana hening dan semua tupai merasa putus asa, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sangat kecil, hampir seperti bisikan. Siapa ya itu? Ternyata, itu Kiki si tupai pemalu. Jantung Kiki berdebar kencang sekali. Bunyinya seperti drum kecil yang ditabuh super cepat. Tapi saat dia melihat wajah teman-temannya yang sedih dan kelaparan, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa hanya bersembunyi. Dengan sekuat tenaga, dia berkata, Saya akan pergi." Semua tupai langsung menoleh ke arah Kiki. Mereka kaget. Kiki, si pemalu itu, mau pergi ke gua bayangan? Tupai tetua menatap Kiki dengan tatapan hangat dan tersenyum. Beliau mendekati Kiki dan berkata, "Keberanian itu tidak diukur dari seberapa besar tubuhmu, Kiki, tapi diukur dari seberapa besar hatimu." Kata-kata itu membuat Kiki merasa sedikit lebih kuat. Dia mungkin kecil dan pemalu, tapi hatinya besar dan penuh cinta untuk teman-temannya. Dengan langkah yang masih sedikit gemetar, Kiki berjalan menuju gua bayangan. Pintu masuknya terlihat seperti lubang hitam besar di antara akar-akar pohon tua yang besar. Hei, seram juga ya. Kiki menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Begitu masuk, udaranya langsung terasa dingin dan lembab. Dan di dalamnya, jalepsek Kiki tidak bisa melihat apa-apa. Aduh, gelapnya. Bisik Kiki pada dirinya sendiri. Dia harus menggunakan hidungnya yang mungil untuk mencium bau tanah yang basah dan menggunakan kakinya yang kecil untuk merasakan jalan di depannya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara S, seperti ular. Kiki langsung berhenti. Jantungnya berdebar lagi. Dia ingin sekali berbalik badan dan lari sekencang-kencangnya keluar dari gua itu. Rasanya lebih enak bersembunyi di balik daun mapel kesayangannya. Tapi kemudian, dia teringat kata-kata tupai tetua. Dia juga teringat wajah Timin Temonia yang berharap padanya. Kiki menutup matanya rapat-rapat, mengambil napas panjang, dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara mantap, "Aku tidak takut. Aku adalah tupai pemberani." Perlahan, Kiki membuka matanya lagi. Dia memberanikan diri untuk mencari tahu dari mana datangnya suara mendesis tadi. Dan ternyata, suara itu hanyalah tetesan air
yang jatuh dari langit-langit gua ke atas genangan air kecil. Tetes, tetes. Bunyinya jadi seperti SSS di dalam gua yang sunyi. Kiki tertawa kecil. Ternyata tidak semenakutkan yang dia kira. Lalu, bagaimana dengan bayangan yang bergerak-gerak itu? Kiki melihat ke sekeliling. Oh, itu hanyalah pantulan cahaya matahari yang masuk melalui celah kecil di atap gua. Saat daun di luar tertiup angin, cahayanya jadi ikut bergerak seperti bayangan menari. Sekarang, Kiki tidak takut lagi. Dia tahu kalau rasa takutnya tadi hanya ada di dalam pikirannya saja. Dengan semangat baru, dia terus berjalan lebih dalam ke dalam gua. Dia merangkak, melompat, dan terus mencari. Akhirnya, di sudut gua yang paling gelap, dia melihat sesuatu yang bersinar. Sinarnya lembut dan hangat. Apa itu ya? Itu dia, biji ajaib. Biji itu tergeletak di sana, bersinar seperti bintang kecil di tengah malam. Ketemu! Seru Kiki dengan gembira. Suaranya bergema di seluruh gua. Kiki segera mengambil biji ajaib itu dengan kedua tangannya. Biji itu terasa hangat dan penuh kekuatan. Dia memeluknya erat-erat dan segera berbalik untuk pulang. Anehnya, jalan keluar sekarang terasa lebih mudah dan tidak gelap lagi. Mungkin karena hatinya sudah dipenuhi cahaya keberanian dan kebahagiaan, dia tidak lagi fokus pada kegelapan atau suara-suara aneh, tapi hanya fokus pada tujuannya, membawa biji ajaib kembali ke teman-temannya. Saat Kiki akhirnya keluar dari mulut gua bayangan sambil membawa biji ajaib, pemandangan di luar sangat luar biasa. Seluruh komunitas tupai sudah menunggunya di sana. Begitu mereka melihat Kiki, mereka langsung bersorak-sorai. Hore Kiki! Hidup Kiki! Kiki pahlawan kita! Teriak mereka semua. Tupai tetua langsung menghampiri Kiki dan memeluknya dengan hangat. Kau adalah pahlawan sejati kami, Kiki. Kata tupai tetua dengan bangga. Hari ini, kau telah mengajarkan kami semua pelajaran yang sangat berharga. Kau mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah berarti tidak punya rasa takut. Keberanian sejati adalah saat kita tetap melangkah maju. Meskipun kita merasa takut dirinya sendiri. Dan keberanian itu bersinar jauh lebih terang. Jadi, ingat ya teman-teman, kita semua punya keberanian super di dalam hati kita masing-masing. Terkadang, kita hanya perlu sedikit dorongan dan percaya pada diri sendiri untuk mengeluarkannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kiki si tupai pemberani. Jangan lupa ya, untuk selalu jadi anak yang berani dan baik hati seperti Kiki. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.